wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Yulinda Kusmawardani dari kelas KPIC. Materi yang akan saya bawakan kali ini mengingatkan kepada teman-teman untuk menghindari perilaku dan sifat negatif. Contohnya seperti sikap mengejek dan menghina orang lain. Dalam Islam, sikap ini merupakan larangan karena akan menimbulkan dampak negatif berkepanjangan. Yang kedua, memunculkan ketidakrukunan. Lalu yang ketiga, jauh dari kemaslahatan. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan bagi kita semua. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, panutan hidup terbaik bagi umat manusia. Teman-teman, apakah kalian ingat kita pada saat itu telah melaksanakan pemilu tahun 2024? Pada saat melaksanakan pemilu, pastinya sebelumnya telah melaksanakan debat Capres dan Cawapres tahun 2024. Dari situ, media sosial ini penuh beragam ujaran serta komentar yang bukan aja bernada positif, namun juga negatif, yang ditimbulkan dari satu sisi saja karena ada seseorang yang memposting di media sosial tersebut. Lebih dari itu, postingan tersebut pasti meluas, menyebar, gak cuma di hanya satu media sosial. Bahkan berbagai konten bernada diviralkan oleh masing-masing tim pemenangan. Dengan tujuan apa? Untuk menyerang calon lain. Dan di satu sisi, terus mengelulukan jagoannya masing-masing. Gak sedikit kok, sebagian dari kita sebenarnya itu merupakan sikap yang berlebihan. Merendahkan atau bahkan mencela pasangan lain itu merupakan perbuatan yang buruk. Hal ini sebenarnya bisa menjadi prihatin dulu kita masing-masing yang harus tangani bersama. Bagaimana kalau jika saling ejek serta mengumpat itu menjadi kebiasaan kita bersama? Lalu bagaimana cara Islam membantu kita? Kita pasti tidak terima, tidak rela jika ada yang terjadi saling ejek, umpat, dan praktik bullying atau perundungan di sekitar kita, atau mungkin saja terjadi di keluarga kita, saudara kita, teman kita. Sebenarnya itu juga menjangkiti perilaku kita sebagai orang dewasa. Bahkan hal ini bisa lebih memprihatinkan, terlebih lagi di media sosial. Kalau kita tidak menyadari hal seperti ini, tentu akan membawa kemadaratan besar dalam kehidupan masyarakat kita. Ikatan sosial antar masyarakat, antar teman, keluarga, dan lain-lain sebagainya itu akan tersandra. Perbedaan afiliasi partai yang diniatkan untuk mewadahi keberagaman aspirasi politik bisa berubah menjadi pengesahan untuk saling benci. Padahal secara sadar atau tidak sadar, kebiasaan saling ejek dan umpat ini sebenarnya sudah banyak kita rasakan dampak negatifnya. Contohnya, perbedaan pilihan politik lantas memudahkan kita untuk tidak bertegur sapa. Perbedaan ras dan golongan memudahkan kita untuk saling curiga. Perbedaan pemahaman agama mendorong kita untuk saling menyalahkan, mulai dari saling membid'ahkan hingga saling mengkafirkan. Jika hal ini kita teruskan, pastinya tidak baik untuk masa depan berbangsa dan bernegara Indonesia. Teman-teman, pada prinsipnya Islam itu melarang umatnya untuk saling menghina dan merendahkan, baik antar sama muslim ataupun dengan penganut agama lain. Dalam hubungan sama muslim, saling mencaci ataupun merendahkan adalah perbuatan terlarang. Perbedaan tidak lantas harus saling mengejek, tapi untuk saling bermusyawarah, memahami, dan saling menasihati. Terkait hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa derajat seseorang bisa dilihat dari kebiasaannya. Kerendahan diri seseorang adalah ketika ia mudah merendahkan derajat orang lain. Sebaliknya, seseorang akan dinilai tinggi derajatnya jika menghormati sesama.
Menghargai pendapat dan keberadaan orang lain juga merupakan hal yang terpuji. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab Sunan Ibnu Majah, karya Imam Ibnu Majah, yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah. Begini bunyinya: cukuplah keburukan seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, pentingnya kiranya kita sadari bahwa mengejek, menghina adalah kebiasaan yang harusnya kita hindari dan mesti kita hindari. Perbedaan pilihan politik, agama, ras, suku, ustadz idola, ataupun pasangan capres dan cawapres jangan sampai menjadi penyebab untuk saling mengejek atau saling merendahkan, dan apalagi sampai mencari kesalahan dari pihak lain. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Keragaman Indonesia harus menjadi pangkal untuk saling erat, bergandeng tangan, bertukar ide, dan gagasan untuk membangun kemajuan bangsa. Jika terdapat silang pendapat, seharusnya emang diselesaikan dengan jalan yang bermartabat, bukan dengan saling menghina, mencaci maki, merendahkan. Namun kritik yang konstruktif, bukan kritik yang sumir dan nyinyir. Selain itu, kalau ada kesalahan, kekhilafan sama saudara muslim, Islam itu mengajarkan umatnya untuk saling menasihati dan mengingatkan. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa nasihat ini harus disampaikan dengan cara yang baik dan beradab. Jangankan antara sama muslim, nasihat dan dakwah kepada non-muslim pun harus disampaikan dengan cara yang baik. Sekali lagi, Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk mengajak kepada kebenaran dengan cara terbaik. Saling menasihati dan berwasiat dalam kebaikan adalah sebuah keniscayaan. Harus dengan jalan yang penuh adab, sopan santun, bukan dengan cara saling merasa benar, kemudian mengejek dan menyudutkan. Terkait dengan ramainya saling ejek di medsos dalam menyikapi debat capres cawapres tahun 2024 ini, sebaiknya kita jadikan pelajaran saja. Karena dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan mudahnya akses teknologi dan jaring internet, kita sadar nggak sadar itu sebenarnya menganggap wajar saling ejek, mengumpat, bahkan membuli di media sosial. Padahal hal ini tuh sebenarnya jauh dari ajaran agama. Baliknya, Islam itu memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai, saling mencintai dan mengasihi. Dengan sangat indahnya, Nabi Muhammad SAW mengibaratkan umatnya laksana satu jasad. Jika ada salah satu bagian yang mengalami sakit, maka seluruh badan ikut merasakannya. Hal ini sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim 204-261 dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi itu ibarat satu jasad. Ketika ada satu bagian yang merasa sakit, maka sekujur tubuh yang lainnya juga ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis ini tuh menegaskan bahwa kita seharusnya saling menghormati antar sama muslim harus saling mencintai dan mengasihi juga. Ibarat satu jasad yang saling menopang. Di balik perbedaan bentuk dan fungsinya, setiap bagian tubuh sangatlah berguna bagi bagian lainnya. Demikian pula sesama saudara muslim. Kita harus mengejawantahkan nilai-nilai saling penghormatan ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kita berbeda ras, suku, budaya, ataupun pilihan politik, dan lain sebagainya. Imam Al-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini merupakan pijakan yang nyata bagi orang muslim untuk saling menjaga dan melindungi hak dan kewajiban sesama. Jika kita ingin dicintai orang lain, maka kita juga harus mencintai orang lain. Jika kita ingin dihargai dan hormati orang lain, maka kita juga harus suka menghormati orang lain.
Begitu pula jika kita tidak ingin diganggu dan direndahkan oleh orang lain, maka kita jangan mudah mengganggu dan merendahkan orang lain. Dari titik ini dapat dipertegas kembali bahwa saling ejek dan merendahkan bukanlah ajaran Islam, bahkan menjadi hal yang harus dijauhi. Islam itu memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.